to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya dan alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Dan apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun dan segala apapun yang diinginkan bisa tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Di seperti video yang pertama, awalan video ya teman-teman, itu tuh cuaca di tempat aku alhamdulillah hujan lagi. Jadi hujannya itu dari tengah malaman gitu tembus sampai ke pagi ya teman-teman. Jadi kayak cuaca itu dingin banget lah, pokoknya sejuk. Dan ini tuh juga kebetulan di hari Minggu, pas banget lah ya dengan sikonnya Pak suami gitu kan, yang lagi nggak kerja, terus itu Minggu gitu, ditambah lagi cuacanya mendukung hujan gitu kan, jadi enak banget gitulah ya untuk tidur yang agak molor-molor gitu kan. Kalau untuk yang para pekerja itu salah satu, menurut aku sih ya, salah satu pagi hari yang sempurna gitu ya teman-teman. Oh ya, ini tuh semoga juga yang di daerahnya itu yang belum dilanda hujan, yang belum diturunin hujan, masih kayak suasana kering dan kemarau gitu, semoga cepat juga nanti disusul dengan turun hujan juga ya teman-teman. Karena kalau sudah kayak lama banget nggak hujan itu, jangankan tanaman ya kan yang kering, manusianya pun juga ikut kering kan kalau udah yang namanya terik banget gitu untuk cuacanya gitu kan. Jadi mudahan yang belum dikasih hujan di daerah teman-teman itu semoga lekas diturunin hujan juga, amin ya robbal alamin. Dan di pagi ini akunya itu mau masak, mempersiapkan untuk makan di pagi minggu ini gitu ya teman-teman. Dan ujung-ujungnya sih juga ini tuh makannya nggak yang pagi-pagi banget sih, paling cepat itu ya jam 10 jam 11 gitu ya. Nggak pernah yang sarapan itu pagi kayak jam 7 ataupun jam 8, itu jarang banget, mungkin hampir nggak pernah lah ya. Nah, oke lanjut. Jadi itu aku tadi ngerebus kembang kates, dan aku itu kalau cara ngerebus kembang kates itu ya seperti itu ya teman-teman. Dikasih asam jawa sama beberapa lembar daun jambu dan garam, nanti direbus sampai dia benar-benar empuk. Dan itu cara efektif untuk menghilangkan rasa pahit dari si kembang kates ataupun daun kates. Jadi selama aku tahu cara tips seperti itu ya, aku jadi makin senang gitu ya masak dan makan si kembang kates karena tahu cara menghilangkan rasa pahitnya. Dan itu juga aku dapat tips itu dari YouTube ya teman-teman. Jadi menurut aku ampuh, ya udah aku selalu nerapin di saat aku lagi pengen makan si kembang katesnya itu. Jadi begitulah caranya untuk menghilangkan rasa pahit dari si kembang kates ataupun si daun kates. Dan itu juga tadi aku sambi dengan goreng tempe karena aku itu mau masak osengan kayak tahu tempe aku kecapin gitu, dan juga pengen masak oseng kembang kates agak pedas-pedas sedikit gitu ya teman-teman. Dan nanti mau goreng ikan layang sisaan yang waktu beberapa hari yang lalu aku beli setengah kilo. Dan kalau 1 kilo ikan layang di tempat aku itu lagi murah sih, harganya 30.000, jadi aku belinya 15.000 aja, cukup banget lah. Itu 2 kali makan sebenarnya, sudah 2 kali masak maksudnya ya teman-teman. Jadi nanti untuk teman lauknya itu aku goreng ikan layang aja. Dan ini akunya lagi selesai ngulek untuk bumbu si tempe tahu kecapnya. Jadi di situ aku cuman pakai bawang merah, bawang putih sama cabai keriting 1 gitu yang aku ulek. Dan ini disusul lagi lanjut untuk ngulek sambal si bumbu kates pula, maksudnya si kembang katesnya nanti ya teman-teman. Jadi kalau untuk osengan
si kembang kates aku pakainya bawang merah, bawang putih juga, cabai keriting yang merah, terus itu cabai rawit, dan mau dikasih tomat gitu. Terus nanti ditambahin terasi, gula merah juga. Udah itu aja sih. Jadi nggak tahu sih ini tuh Pak suami biasanya sih nggak makan sih ya, dianya nggak suka sama kembang kates, katanya pahit. Padahal kan kalau udah dimasak yang secara betul tadi, pakai beberapa tips tadi ya, pahitnya ya hilang gitu. Dan percaya nggak percaya ya teman-teman, jadi si kembang kates ini pun juga si Ralinnya itu ikut makan, saking pahitnya itu nggak ada ya kan, si Ralin pun dia ikut makan. Dan juga sih untuk osengan kembang kates ini juga nggak yang terlalu pedas-pedas banget, jadi Ralin masih bisa lah gitu untuk ikutan makan, karena dia ngelihatnya itu kayak pas akunya lagi makan kembang kates itu mungkin dilihat sama si Ralin itu tuh kayak enak banget gitu kan, jadi makanya dianya pengen coba, dan ternyata ya dia bisa makan, cuman nggak yang terlalu banyak gitu, kayak sedikit-sedikit aja gitu kan. Dan kalau yang udah namanya masakan berbau kecap-kecapan itu tuh emang favoritnya Ralin ya teman-teman. Jadi mau tempe dikecapin, mau ayam dikecapin, mungkin kalau kayak apa ya, sayuran yang dikecapin tuh mungkin intinya sih yang dikecap, yang bisa dimasak dikecap-kecapin, Ralin itu suka banget dianya. Namanya juga anak-anak gitu kan, pasti makanan itu lebih dominan sukanya ke yang agak manis-manis gitu ya teman-teman. Cuman aku juga sih kayak ngajarin sedikit-sedikit kayak makan sayur yang apa yang aku makan gitu kan, dianya tuh aku ajarin juga sedikit-sedikit biar bisa makan, jadi kayak biar terbiasa gitu loh teman-teman. Kayak nanti tuh juga enggak yang terlalu apa ya, enggak yang terlalu cerewet kalau nanti dalam hal makanan gitu, jadi apa aja dianya bisa nerima dan bisa makan. Nah ini tadi habis udah selesai tempe tahunya digoreng, lanjut tadi aku goreng ikannya udah selesai, jadi masih pakai penggorengan yang sama, males ganti-ganti dan males ada perabotan yang banyak kotor, jadi alhasil make penggorengan yang sama aja ya teman-teman, jadi masaknya yang ganti-ganti. Terus di sini lanjut aku mau masak si tempe tahu kecap duluan. Jadi seperti biasa bumbu halusnya tadi dioseng sampai wangi, dan aku kasih air sedikit, kecap, terus tambahin penyedap lagi. Udah tinggal tunggu sampai agak airnya itu kayak menyusut sedikit, baru deh langsung dimasukin si tempe tahunya. Dan jangan lupa juga sambil-sambil dirasain untuk rasanya ya teman-teman. Kalau pas lagi cuaca hujan gini itu sebenarnya enaknya itu makan yang berkuah-kuah segar gitu kan. Paling pas juga ini itu sebenarnya masaknya Indomie sebenarnya, cuman kayak aku sama suami itu punya asam lambung, jadi kalau mau makan mie yang kayak pagi-pagi hari begini dikasih makan mie, bisa-bisa nanti kayak beberapa jam, 2 jam atau 3 jam kemudian bakalan kambuh ya kan, jadi ya udahlah ya nggak usah. Dan ini tuh masak yang ada aja lah pokoknya, yang ada di kulkas, dan itulah yang dimasak. Apalagi kalau udah lapar perut ya kan, apapun yang ada di mata ya udah itulah yang dimakan gitu ya teman-teman. Pokoknya nggak yang cerewet-cerewet banget gitu kalau udah perut ini lapar banget. Nah itu tadi untuk tempe tahu si kecapnya udah matang, jadi aku langsung salin aja, terus masih pakai penggorengan yang sama. Cuman di setiap aku ganti untuk masak kemasakan selanjutnya itu aku bilas dulu ya teman-teman, untuk si wajannya bilas-bilas kilas aja gitu, baru dipakai lagi untuk masak menu yang selanjutnya gitu. Jadi di sini seperti biasa juga udah untuk sambalnya udah mateng, untuk si bumbu katesnya ini bumbu kates lagi sih. Maksudnya untuk si kembang katesnya ini langsung aja dimasuk. Jadi untuk kembang kates ini aku sebenarnya nggak beli, jadi dikasih sama tetangga aku. Jadi sebenarnya sih kayak langganan juga, dianya itu kalau pas lagi ada kembang kates selalu diopor ke aku dan disuruh aku yang masak. Nanti kalau udah masak kayak gini baru nanti dibagi 2 dan aku antar ke rumahnya gitu ya teman-teman.
Jadi kayak dianya itu kalau masakin bumbu lagi kembang kates loh. Jadi kalau kayak selalu masak kembang kates itu dianya males gitu ya teman-teman. Jadi selalu dikasih ke aku yang masak, nanti dibagi. Dan itu tadi singkat cerita untuk kembang katesnya juga udah selesai, dan ya udah ini tuh aku nyempatin dulu untuk berberes sebelum lanjut mau sarapan atau makan lah ya, karena memang jam makannya itu nggak pernah yang selalu pagi banget sih kalau kaminya. Ya paling cepat itu jam 10, jam 11 gitu ya teman-teman. Jadi ya udah, ini tuh langsung aja aku beresin, aku rapiin, aku bersihin lah intinya untuk di area kompor, dan lanjut lagi di sini aku langsung mau nyuciin perabotan yang aku pakai buat masak tadi. Jadi nanti pas di saat udah selesai makan itu tuh nggak yang terlalu berat banget gitu ya teman-teman untuk nyuciin perabotannya kalau kayak terlihat banyak, apalagi cuaca hujan gini tuh kayak agak-agak males gitu ya, terlalu lama megang air gitu kan karena hawanya dingin. Jadi makanya ini tuh ya udah ada beberapa yang kotor langsung aja aku cuci, dan supaya tenang lega juga lah ya nanti pas lagi makan gitu. Terkadang sih Ralin itu masya Allah banget sih ya teman-teman, kadang itu kalau dia lihat pas lagi selesai makan gitu kan, dianya selesai makan, piring kotornya itu dia taruh di tempat cucian piring. Kalau dia lihat nggak ada cucian piring numpuk, bisa-bisa piring yang bekas dia makan itu langsung dia cuci sendiri gitu. Terkadang aku aja sih yang masih ngelarang, karena kan kayak tinggi badannya dia itu nggak yang terlalu tinggi banget gitu ya teman-teman. Kalau pas lagi di area tempat cucian piring, takutnya juga tuh kasihan kayak baju itu bisa basah kan. Jadi makanya aku tuh kayak kalau misalnya lagi dianya udah mandi, udah bersih, itu biasanya aku larang dianya nyuci, takutnya nanti malahan cipratan airnya tuh kena ke area dada gitu kan, basah. Jadi kalau misalnya dianya masih belum keadaannya mandi atau apa ya aku biarin gitu untuk dianya nyuci piring yang habis selesai dia makan itu. Cuman terkadang sih aku sambil perhatikan juga, takutnya nanti lepas dari tangannya gitu kan, apalagi piring yang berbahan kaca itu tuh takut banget, takut pecah, lepas dari tangan malah nanti kena tangannya gitu kan, takutnya ada berdarah atau apa. Dan ini alhamdulillah untuk cuciannya juga udah selesai ya teman-teman, sisa satu wajan aja sih, dan itu airnya mulai deh seperti biasa mau nggak ngalir gitu, mau mati-mati, antara mau mati atau enggak sih. Ini tuh kayak nanti ngalir nanti enggak, tapi intinya itu tuh ngalirnya agak kecil gitu, makanya buru-buru aja dicuciin semua sebelum kalau nanti misalnya airnya itu nggak ngalir kan. Dan ini tuh juga nanti lanjut habis ini langsung aku mempersiapkan juga untuk makan di pagi ini. Dan jangan lupa juga untuk area wastafelnya atau sinknya ini dibersihin lagi ya teman-teman, supaya kalau nanti dalam keadaan udah kering itu tuh nggak ada kayak noda-noda yang kelihatan nempel-nempel gitu kalau nanti langsung dibersihkan seperti ini. Dan itu juga untuk di tempat wadah yang tutupnya merah itu tuh sisaan sampah-sampah makanan gitu, memang sengaja aku simpannya di wadah tertutup. Jadi karena berhubung pagi ini masih hujan, jadi nggak aku buang ke tanah, biasanya situ aku buang ke tanah, dan nanti ada ayam-ayam tetangga yang ikutan makan. Nah oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk kegiatan dan aktivitas aku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video ini, mohon dimaafkan, dan semoga sedikit banyaknya di videoku kali ini bisa menginspirasi juga untuk teman-teman. Dan ingat, buanglah buruknya dan ambillah sisi baiknya. Dan sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.